warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Anastasia Masloman dengan NIM 811423077 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Rahman dengan NIM 811423142 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Siti Pratiwi Olii dengan NIM 811423055 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Kina Nazia Olepa Putungan dengan NIM 811423035 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Oktavia Sulika dengan NIM 811423136. Perkenalkan, nama saya Alfianda El Mukodenseho dengan NIM 814123015. Pemeriksaan gula darah puasa adalah pemeriksaan yang dilakukan ketika pasien sudah melakukan puasa 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Pengukuran kadar glukosa darah puasa dapat dilakukan jika sebelumnya telah melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum selama 8-12 jam. Jadi, pengukuran gula darah puasa adalah pengukuran gula darah yang dilakukan setelah melakukan puasa selama 8-12 jam sebelum pemeriksaan dilakukan untuk menggambarkan kadar glukosa. Batas normal gula darah puasa 74-99 mg per desiliter normal, 100-125 berisiko diabetes mellitus, lebih dari 126 diabetes mellitus. Penurunan kadar gula di bawah batas ini disebut hipoglikemia yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada tubuh. Nah, hipoglikemia ini terjadi ketika kadar glukosa darah turun di bawah 70. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti pusing, lemas, keringat berlebihan, kebingungan, dan dalam kasus yang parah, kejang atau kehilangan kesadaran. Nah, salah satu dampak serius dalam hipoglikemia ini adalah gangguan fungsi otak. Otak sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama, sehingga kekurangan glukosa dapat mengganggu fungsi kognitif dan menyebabkan gejala neurologis. Jika hipoglikemia ini tidak segera ditangani, dapat terjadi kerusakan otak permanen. Jika kadar gula darah berada di atas normal, kondisi itu disebut dengan hiperglikemia. Hiperglikemia kronis merupakan ciri utama dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, suatu gangguan metabolik yang ditandai oleh ketidakmampuan tubuh dalam menggunakan insulin secara efektif yang dikenal sebagai resistensi insulin. Pada tahap awal, tubuh mencoba mengimbangi resistensi insulin dengan meningkatkan produksi insulin oleh sel beta pankreas. Namun seiring waktu, kemampuan kompensasi ini menurun, menyebabkan penurunan sekresi insulin dan peningkatan kadar gula darah. Nah, kondisi hiperglikemia ini yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan sistem tubuh, termasuk komplikasi kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke, serta komplikasi mikrovaskular seperti retinopati, nefropati, dan neuropati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyakit asam urat dan nilai normalnya. Penyakit asam urat merupakan suatu kondisi medis yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat atau monosodium urate di dalam sendi dan jaringan sekitarnya. Kristal ini terbentuk ketika kadar asam urat dalam darah atau hiperurisemia menjadi terlalu tinggi, sehingga tidak dapat larut sepenuhnya dan akhirnya mengendap. Ketika produksi asam urat meningkat atau proses pembuangannya melalui gangguan ginjal, kadar asam urat dalam darah menjadi tinggi. Kondisi ini memicu terbentuknya kristal tajam di sekitar sendi yang menyebabkan peradangan, nyeri hebat, bengkak, dan kemerahan. Dan untuk batas normalnya yaitu dari 2,6 sampai 6,0. Jika kadar asam urat berada di atas normal, dampaknya meliputi resiko GOUT atau asam urat tinggi. Nah, penumpukan kristal asam urat di persendian yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan peradangan, terutama di kaki. Lalu ada gangguan ginjal. Kadar tinggi asam urat dapat membentuk batu ginjal atau memperburuk fungsi ginjal. Lalu ada masalah kardiovaskular. Asam urat tinggi sering dikaitkan dengan darah tinggi dan penyakit jantung. Nah,
kadar asam urat di bawah normal. Kondisi ini kurang umum dan seringkali disebabkan oleh kondisi medis yang mendasar. Nah, dampak kadar asam urat di bawah normal hampir mirip dengan dampak kadar asam urat yang berada di atas normal, seperti gangguan ginjal dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hemoglobin dan nilai normalnya. Hemoglobin atau Hb adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Dan batas normalnya yaitu antara 11,7 sampai 15,5. Apabila jika hemoglobin ini melewati batas normalnya, kemungkinan seseorang akan mengalami dampak ataupun penyakit sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang pengukuran hemoglobin. Nah, ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan jika hemoglobin melebihi batas normal atau di bawah batas normal. Baik, jika kadar hemoglobin tinggi dapat menyebabkan polisitemia yang mengakibatkan gangguan fungsi mental seperti pusing, kebingungan, dan gangguan kognisi. Nah, hal ini terjadi karena hemoglobin yang tinggi dapat mengganggu suplai oksigen ke otak. Nah, polisitemia adalah kelainan darah langka yang menyebabkan seseorang memiliki terlalu banyak sel darah merah dalam tubuhnya. Kondisi ini membuat darah menjadi lebih kental dari biasanya. Sedangkan penurunan kadar hemoglobin dalam darah akan mengakibatkan kurangnya suplai oksigen pada organ-organ tubuh, terutama organ-organ vital seperti otak dan jantung. Jika kadar Hb rendah, berarti dapat dipastikan bahwa seseorang akan mengalami anemia, kekurangan hemoglobin, atau disebut sebagai anemia merupakan penyakit kurang darah yang dapat membahayakan kesehatan.